Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reina Gesti dari semester 6 mau uh, mempresentasikan mengenai rancangan arsitektur enterprise pada SMP Negeri 1 Singaparna. Di sini ada latar belakang jalur pendidikan formal yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sekarang ini berupaya mengikuti perkembangan teknologi informasi atau TI dan sistem informasi atau SI dalam proses pengembangan pembelajaran, namun dalam pelaksanaannya belum mengikuti aturan sebuah enterprise. Bisa terlihat dengan pengembangan SI hanya untuk memenuhi suatu kebutuhan terhadap unit kerja atau divisi saja. Hal ini mengakibatkan tidak ada keterkaitan dengan SI yang sudah ada atau SI yang akan dibangun sebagai solusi kebutuhan dari tiap unit kerja atau divisi. Nah, di sini ada profil perusahaan, lembaga, sekolah. Di sini saya mengambil mengenai sekolah. Sekolah Menengah Negeri SMP 1 Singaparna merupakan sekolah rintisan bertaraf internasional RSBI yang ditetapkan berdasarkan pada SK Direktur Pembinaan SMP Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas nomor 2105 C3 KP 2009 tentang penetapan sekolah menengah sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI tahun 2009 juga mengalami kesulitan dalam hal pengintegrasian SI. SMP 1 Singaparna selain belum memiliki infrastruktur SI, juga penggunaan yang tidak optimal terjadi pada fasilitas lab komputer tanpa adanya sumber daya manusia atau SDM yang menangani secara profesional. Hal ini mengakibatkan proses pemeliharaan hanya sebatas penataan ruang saja. Kemudian pengembangan arsitektur, di sini ada visinya. Dengan berlandaskan iman dan takwa, SMP 1 Singaparna menjadi sekolah bertaraf internasional yang berkualitas dan mampu bersaing di Jawa Barat pada tahun 2013 dengan prinsip inovasi, disiplin, oriented, loyal, dan akuntabel. Kemudian misinya melaksanakan penyusunan administrasi dan kelengkapannya untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar. Kemudian melaksanakan proses belajar mengajar yang bertaraf internasional dengan berbagai inovasi pembelajaran. Kemudian di sini ada tujuannya, yaitu untuk menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengintegrasikan teknologi informasi dengan tujuan pendidikan dan administratif sekolah. Ini membantu dalam meningkatkan efisiensi. Kemudian di sini ada strategi. Yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu identifikasi kebutuhan unik sekolah termasuk infrastruktur IT, aplikasi pendidikan, manajemen data siswa, dan keamanan informasi. Kemudian yang kedua, pemetaan proses bisnis. Pahami proses bisnis sekolah dari mulai penerimaan siswa hingga pengelolaan kurikulum dan evaluasi kinerja siswa. Kemudian yang ketiga, desain infrastruktur IT. Rencanakan infrastruktur IT mencakup jaringan, server, penyimpanan data, dan perangkat keras lainnya untuk mendukung operasi sekolah dengan efisien. Kemudian yang keempat, aplikasi pendidikan. Tentukan aplikasi pendidikan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran, administrasi, dan kolaborasi antara siswa, guru, dan staf sekolah. Kemudian di sini ada rencana induk pengembangan atau roadmap. Di sini 3-9 bulan tahap 1, yaitu ada sistem pendaftaran, PDB, sistem penjadwalan seleksi masuk, sistem pengolahan seleksi masuk, sistem daftar ulang PDB, sistem penjadwalan mata pelajaran. Kemudian tahap 2 3-15 bulan, yaitu ada sistem penjadwalan mata pelajaran, sistem pembelajaran, sistem ujian, sistem penilaian peserta didik, sistem pelaporan akademik, sistem penyusunan kalender akademik.
Kemudian yang tahap ketiga ada sistem pengolahan kelulusan, sistem pengelolaan alumni, sistem pembuatan transkrip nilai, sistem pembuatan ijazah. Kemudian rencana strategis 5 tahunan. Yang pertama menggunakan sistem berbasis web dengan data terpusat, pembuatan aplikasi berbasis desktop. Kemudian yang ketiga aplikasi web yang terintegrasi. Kemudian rencana operasional 1 tahunan, upgrade kemampuan SDM. Yang kedua upgrade kebijakan dan strategi perencanaan TI untuk masa depan. Yang ketiga pelatihan dan pembekalan kepada seluruh unit organisasi. Yang keempat dokumentasi dalam pembangunan dan penerapan jangka panjang. Kemudian di sini ada proses bisnis utama dan bisnis pendukung. Bisnis utama yaitu ada rekrutmen dan pendaftaran siswa. Proses ini melibatkan penerimaan siswa baru, proses pendaftaran dan pengelolaan dokumentasi yang terkait. Kemudian yang kedua pengajaran dan pembelajaran, meliputi perencanaan kurikulum, penyusunan materi pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas, serta penilaian dan evaluasi hasil belajar siswa. Kemudian di sini ada bisnis pendukungnya, yaitu manajemen keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, pengelolaan pembayaran siswa, serta pelaporan keuangan. Yang kedua ada sumber daya manusia, termasuk rekrutan, pelatihan, evaluasi kinerja, dan pengelolaan administrasi terkait staf dan tenaga pendidik. Kemudian di sini ada gambaran sistem informasi saat ini. Listing sistem informasi yang ada saat ini. Yang pertama sistem informasi keuangan, meliputi pencatatan pembayaran biaya sekolah, pengelolaan dana, dan laporan keuangan. Kemudian yang kedua sistem informasi perpustakaan untuk manajemen koleksi buku, peminjaman, dan pengembalian buku. Penjelasan secara umum masing-masing sistem yang ada saat ini. Sistem informasi keuangan adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan memproses informasi keuangan dalam sebuah organisasi atau entitas. Kemudian sistem informasi perpustakaan merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola informasi terkait koleksi buku dan sumber-sumber belajar di perpustakaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.